Salam sejahtera saudara-saudara terkasih. Topik kita hari ini berselaras dengan panggilan Tuhan. Bagaimanakah saya tahu apakah panggilan Tuhan bagi saya? Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya awali dengan dua kutipan yang mengatakan betapa pentingnya tujuan hidup. Pertama, Thomas Carlyle, seorang filsuf, sejarawan, ahli matematik, ia mengatakan, manusia tanpa tujuan adalah bagaikan sebuah kapal tanpa kemudi. Seorang yang terlantar bukan siapa-siapa, bukan manusia. Lalu Os Guinness mengatakan, semua standar kesuksesan lainnya, apakah itu kekayaan, kekuasaan, posisi, pengetahuan, persahabatan, menjadi tidak terlalu berarti dan hampa jika kita tidak puas dengan kerinduan yang lebih dalam, yaitu tujuan hidup. Mengetahui tujuan hidup itu begitu penting. Amsal 29 jelas menyatakannya betapa pentingnya visi. Kalau kita kembali kepada Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Manusia adalah ciptaan. Dan hakikat ciptaan tidak pernah menjadi pihak yang menentukan tujuannya diciptakan. Tujuan dari ciptaan ditentukan oleh Sang Pencipta. Untuk apa kita diciptakan? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari sini kita mengenal calling, panggilan. Allah mau, Allah memanggil kita untuk memenuhi tujuan kita diciptakan, yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oleh karena itu, hanya panggilan Allah yang bisa membangun dan menggenapi kerinduan manusia yang paling sejati akan tujuan hidup. Dalam terminologi calling ini, Guinness menuliskan, tidak ada makna yang lebih dalam, yang lebih berarti di dalam hidup selain menemukan dan menghidupi panggilan dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketika bicara panggilan, umumnya kita langsung berbicara mau jadi apa. Panggilan, yang namanya panggilan tidak dimulai dari kita. Saya mau jadi apa? Kalau kita kembali pikirkan panggilan, maka tidak mungkin ada panggilan tanpa ada sosok yang memanggil, the caller. Maka berbicara tentang panggilan, pertama dan terutama tentang siapa yang memanggil, the caller. Saya kutip kembali Guinness. Kita dipanggil pertama dan terutama kepada sosok yang memanggil, Allah yang memanggil, sebelum menjadi to be dan to do, melakukan sesuatu. Sehingga mengenal Allah menjadi dasar dari semua panggilan. Jika kita mengingat kisah Samuel dipanggil Tuhan dalam 1 Samuel pasal 3, mengapa awalnya Samuel muda tidak mengenali kalau itu panggilan Allah?
sampai 3 kali ia dipanggil, dan ia pikir itu adalah Eli yang memanggilnya. Dan ayat 7 mencatat Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Mengenal Allah adalah dasar dari kita mengetahui panggilan Allah bagi kita. Panggilan itu bukan kita yang menentukan. Tuhan yang memanggil dong, yang menentukan. Nah, apakah panggilan itu bisa di luar bayangan kita? Atau di luar yang kita sebenarnya inginkan? Ya, sangat mungkin. Lalu kemudian mungkin kita berpikir, wah, kok begitu ya? Namun perlu kita terus sadari, mulai dari penciptaan hingga penebusan, Allah menyatakan dirinya, mendemonstrasikan dirinya sebagai Allah yang begitu mengasihi kita, the loving God. Maka panggilan Allah bagi kita selalu merupakan demonstrasi dari kasih Allah dan bagaimana Allah memperlakukan kita begitu serius. Panggilan Allah bagi kita ada di dalam lingkup Allah yang begitu mengasihi kita. Maka panggilan Allah pasti yang terbaik bagi kita. Mari kita kembali kepada Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Menarik sekali jika kita melihat Alkitab terjemahan berbahasa Inggris, for we are God's handiworks. Tenses yang digunakan adalah present. Dan ini mengungkapkan Alkitab secara jelas menyatakan Allah terus bekerja. Allah terus membentuk dan memproses kita sesuai dengan rencananya. Sehingga ketika kita berbicara tentang panggilan, Allah yang memanggil adalah Allah yang setia, Allah yang sedang dan terus memimpin kehidupan kita. Maka satu prinsip penting untuk menemukan apa panggilan kita. Relasi dengan Allah tidak pernah tergantikan di dalam kita mengetahui dan menerima panggilan Allah. Jika kita betul-betul mau menghidupi panggilan Allah bagi kita, hanya di dalam relasi dengan Allah. Saudara-saudara terkasih, apakah panggilan Allah bagi kita? Dan kita bisa melihatnya menjadi 3 kelompok. Pertama adalah general calling, panggilan umum bagi semua orang percaya untuk memuliakan Allah dan menjadi murid Kristus. Yang kedua, specific calling, panggilan khusus untuk setiap individu. Dan ketiga, daily calling, panggilan keseharian, tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Nah, kita hari ini akan memperhatikan bagaimana menemukan specific calling. Tentu di dalam terang 2 panggilan lainnya harus didasarkan pada general calling dan tidak bertentangan atau tidak terpisah dari daily calling. Ketiga panggilan tersebut adalah panggilan yang integral, bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena ketiga-tiganya adalah panggilan Allah bagi kita. Sekarang kita akan fokus pada specific calling, panggilan spesifik kita. Nah, perlu kita perhatikan, perlu kita catat bahwa specific calling tentu saja tidak terbatas pada pekerjaan atau karir. Specific calling adalah jauh lebih dalam dari pekerjaan atau karir. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas hal ini. Sekarang mari kita lihat
prinsip utama dari menemukan panggilan Allah. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menunjukkan, mempersiapkan, melengkapi, dan meneguhkan. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan ini yang ditunjukkan di dalam pemanggilan Allah kepada tokoh-tokoh Alkitab. Kita ambil contoh Nehemia ketika Allah panggil untuk pembangunan, pemulihan tembok Yerusalem. Nehemia 2 ayat 12. Dan aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Mari kita jabarkan prinsip-prinsip yang perlu kita pahami ini, dan perlu terus kita ingat, ini hanya dapat kita terima dalam relasi dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang mempersiapkan dengan serangkaian peristiwa pengalaman kehidupan kita. Dan ini yang sering kali disebut kemudian dengan providential call. Yang kedua, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang memberikan beban, gairah, passion di dalam hati kita. Ketiga, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang memperlengkapi dengan minat, bakat, talenta, kapasitas. Termasuk kita harus melihat dan menyadari bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dan Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan membukakan kesempatan atau momentum. Nah, ini penting sekali. Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang akan menunjukkan, Tuhan yang akan memperlengkapi, bahkan akan menyediakan, memberikan kesempatan atau momentum bagi kita. Rick Warren menuliskan, ketika kita mengikuti rencana Tuhan, maka Allah akan mengatur semua situasinya untuk membuatnya terjadi. Allah akan mengatur semua situasi, keadaan, agar itu terjadi. Hal-hal yang kita tidak mungkin atur. Kebenaran ini, saudara-saudaraku terkasih, memberikan ketenangan kepada kita. Allah yang memanggil, Allah yang menunjukkan, mempersiapkan, memperlengkapi, bahkan memelihara ketika kita menjalani dan menghidupi panggilan kita. Efesus 3 ayat 20. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Maka pertanyaan penting kemudian adalah, apakah kita mau betul-betul mencari kehendak Allah? Sekarang apa yang menjadi bagian kita di dalam menemukan panggilan Allah? Tentu keinginan hati yang kuat, kerendahan hati untuk betul-betul mencari kehendak Allah dan mau taat pada kehendak Allah. Nah, apa bagian kita adalah spiritual discerning,
dalam relasi dengan Tuhan, bagaimana memiliki kepekaan rohani. Apakah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita? Saudara-saudara terkasih, Kevin DeYoung mengatakan dalam dunia modern ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Ia menyebutnya sebagai ledakan kesempatan. Dan kita selalu tergoda untuk melihat bahwa kesempatan-kesempatan itu adalah kesempatan yang harus kita ambil atau kita kerjakan, terutama kalau kesempatan-kesempatan itu kita anggap sebagai kesempatan-kesempatan yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kesempatan itu adalah panggilan Allah bagi kita? Disinilah pentingnya kepekaan rohani untuk melihat kesempatan mana yang merupakan panggilan Allah bagi kita. Spiritual discerning adalah memilih bagian yang terbaik yang merupakan panggilan Allah bagi kita. Nah, proses kepekaan rohani untuk menemukan, menangkap apa panggilan Allah bagi kita adalah proses mengenali diri dan mendengarkan Allah. Berbicaralah Tuhan, tunjukkanlah sebab hamba-Mu ini mau mendengar. Sekarang mari kita melihat poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dan menolong kita untuk menemukan panggilan Tuhan bagi kita. Pertama, panggilan kita adalah bagian dari pekerjaan Allah di dunia ini. Maka kita perlu bertanya, apakah yang sedang Allah kerjakan di dunia ini? Allah adalah Allah yang bekerja. Dan ketika kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, maka seharusnya kita memandangnya ini adalah hak yang begitu istimewa untuk menjadi rekan kerja Allah. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita adalah bagian dari pekerjaan Allah di dunia ini. Kedua, proses mengenali diri. Siapakah saya? Betapa pentingnya mengenali diri untuk secara jujur di hadapan Allah melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Menerima diri siapa saya sebagaimana Allah telah menerima dan mengasihi saya. Dan ini menolong kita berhenti ingin menjadi seperti orang lain selain menjadi diri sendiri, bahkan ingin menjadi seperti apa yang kita angan-angankan. Beberapa pertanyaan penting ini menolong kita untuk mengenali diri. Apakah gairah, passion yang tak kunjung padam yang Tuhan taruh di hati saya? Apakah hal-hal yang bagi saya penting, menarik perhatian dan minat saya? Apakah karunia dan kecakapan-kecakapan saya? Seperti apakah profil kepribadian saya? Kemudian hal-hal yang given condition, suatu keadaan konteks yang memang itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Di mana saya dilahirkan, suku, di mana saya dibesarkan, dari keluarga mana, budaya, pendidikan, dan karunia, kecakapan, termasuk kemunduran, kekecewaan, keterbatasan-keterbatasan saya, dan juga perkembangan-perkembangan yang saya alami. Di dalam mengenali diri ini, pentingnya komunitas. Pengenalan diri memang dimulai dari evaluasi diri. Tetapi pengenalan diri harus diuji di dalam komunitas. Tentu saja komunitas yang baik. Komunitas
yang mampu menolong kita untuk mengenali diri kita. Pengenalan diri yang terbaik ada di dalam komunitas. Mengapa? Karena kadang-kadang kita tertipu oleh hal-hal yang kita anggap baik. Dan komunitas merupakan ujian dari pengenalan diri kita. Mengapa penting pengenalan diri ini? Karena panggilan kita tidak berakar pada siapa kita yang kita inginkan. Bukan pada apa yang kita mau lakukan, tetapi pada bagaimana Tuhan telah menciptakan dan membentuk kita. Berikutnya, saudara-saudara terkasih, kita bergumul dengan cara yang berbeda dalam menemukan panggilan sebagai young adults, dewasa muda, kemudian ketika paruh baya, dan nanti ketika masuk usia senior. Dan saya akan hanya secara khusus melihat untuk teman-teman yang dewasa muda, beberapa pertimbangan yang kita perlu pikirkan. Usia 20-an tahun, hal-hal penting yang perlu diperhatikan ini adalah awal dari mandiri, berpisah dari orang tua, kemudian bergumul dengan identitas diri. Siapakah saya? Namun satu kesalahan umum adalah menganggap bahwa terlalu dini untuk mengetahui panggilan kita. Kemudian kita menganggap bagaimana nanti kalau saya melakukan ini dan nanti tidak relevan dengan panggilan kita. Dalam usia-usia seperti ini, maka terbuka pada opsi-opsi. Kenapa? Usia 20-an tahun adalah waktu untuk belajar, bertumbuh, menjalin persahabatan, melakukan eksplorasi awal dalam suatu pekerjaan. Namun yang terpenting adalah untuk mengenal diri sendiri. Menemukan panggilan hidup merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Seiring dengan kita memikirkan, mendoakan, dan memperoleh banyak pengalaman, maka panggilan hidup kita akan semakin jelas. Berikutnya, apa situasi, konteks, keadaan di mana saya dipanggil untuk memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup saya? Panggilan Allah bagi kita selalu dalam sejarah dan ada dalam pergumulan zaman di mana kita berada. Nah, ini penting untuk melihat keadaan yang sebenarnya, realita. Bukan seperti yang kita harapkan. Bukan angan-angan kita atau bukan nostalgia mengingat, membayangkan hal-hal indah. Tetapi terus melihatnya dalam kasih karunia Allah. Mempertimbangkan harapan kita dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Frederick Buechner mengatakan, tempat di mana Allah memanggil Anda adalah tempat di mana sukacita terdalam Anda dan kelaparan terbesar dunia bertemu. Panggilan kita selalu di dalam konteks sejarah, selalu di dalam pergumulan zaman di mana kita berada. Tuhan memanggil kita di dalam pekerjaannya. Yang kelima, dalam cara apa Tuhan memanggil saya untuk memikul salib? Saudara-saudara, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memikul salib setiap hari. Dan kita dipanggil untuk memikul salib di dalam melakukan pekerjaan yang baik. Memikul salib bisa karena dari dalam pekerjaan itu sendiri, bisa juga dari eksternal, dari luar pekerjaan itu. Namun sayangnya ini justru yang kita hindari. Mengapa? Karena kita selalu mengharapkan kenyamanan di dalam panggilan kita.
Ketika kita menjalankan, menghidupi panggilan kita dengan serius, ada resiko harus menanggung penderitaan, memikul salib. Dan firman Tuhan mengatakan, kita seharusnya menanggungnya dengan sabar, bukan mengasihani diri sendiri, namun bersandar penuh untuk mengharapkan pertolongan Tuhan. Di dalam menemukan panggilan, mungkin ancaman terbesar bagi kita untuk memenuhi panggilan kita adalah ketakutan. Ketakutan ini tidak hanya masalah terkait ekonomi atau kebutuhan hidup, tetapi ketakutan ini umumnya tidak adanya keberanian untuk melangkah taat, melakukan apa yang diminta Tuhan untuk kita lakukan. Ya, saudara-saudara terkasih, di dalam panggilan seringkali terkait dengan pergumulan. Panggilan Allah tidak selalu sesuai dengan apa maunya kita. Bahkan panggilan Allah mungkin mengejutkan. Kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, atau mungkin kita tidak pernah harapkan, kita tidak pernah angan-angankan. Dan ini membawa kita di dalam pergumulan di hadapan Tuhan. Menang di dalam pergumulan selalu bukan tentang tercapainya apa yang kita inginkan, tetapi menang dalam pergumulan adalah kemenangan iman, penaklukan diri pada Allah dan kehendaknya. Bagaimana dengan keraguan? Alkitab menunjukkan kepada kita, hampir semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan menunjukkan keraguan. Di dalam menggumuli panggilan, seringkali masih ada keraguan. Tetapi jika kita betul-betul memang mau merendahkan diri untuk mencari apa panggilan Tuhan, dan jika kita melihat Tuhan terus mengarahkan kita pada panggilan itu, maka bagian kita memberi tempat untuk iman, berani untuk melangkah taat. Keraguan adalah bagian dari menggumuli panggilan, namun juga adalah bagian dari proses peneguhan. Jika kita terbuka untuk taat kepada panggilan Tuhan, maka keraguan akan memurnikan panggilan tersebut. Bagian kita hanya terbuka pada apa panggilan Tuhan, bagaimana Tuhan mengarahkan kita. Namun saudara-saudara terkasih, perlu kita terus waspada. Ada satu ungkapan lama, you see what you want to see. Dan ini merupakan suatu gambaran kita, kecenderungan kita dalam hal apa yang kita sebut menemukan panggilan Tuhan, mencari kehendak Allah. Kecenderungan kita adalah mendengar yang mau kita dengar, melihat apa yang mau kita lihat. Kembali saya mengutip dari satu buku PA, Ambisi yang Kudus dan Berkenan. Setiap orang perlu meluangkan waktunya setiap hari untuk menilai ulang arah ambisinya. Di dalam proses menemukan panggilan Tuhan, kita perlu terus jujur di hadapan Tuhan untuk mengevaluasi, menilai ulang arah ambisi kita. Apakah betul ini adalah ketaatan kita pada panggilan Tuhan, atau kita sedang mau menjalani apa yang memang kita mau, apa yang memang kita inginkan. Apa yang kita perlukan pada akhirnya? Yang diperlukan hanyalah satu langkah ketaatan, dan Tuhanlah yang mengerjakan sepenuhnya. Saya akan tutup perenungan kita pada hari ini, saudara-saudara, untuk mengingatkan kita kembali. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang
kasih setianya tak berkesudahan. Dan ini memberikan kepada kita ketenangan sekaligus kekuatan untuk terus belajar. Tunjukkanlah ya Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk saya. Dan kita mau berani untuk melangkah taat. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Panggilan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Dan bagian terpenting di situ adalah panggilan hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dasarnya adalah kemurahan-kemurahan Allah yang telah dinyatakan sejak kita diciptakan, ditebus, dan akan terus ditopang Allah. Demi kemurahan-kemurahan Allah. Maka mari kita mempersembahkan tubuh, mempersembahkan kehidupan kita, termasuk apa yang kita sebut sebagai panggilan hidup kita. Saya tutup dengan satu kutipan dari Ray Statement. Pertanyaan terbesar dan terpenting di dalam kehidupan ini bukanlah apa yang saya akan mau lakukan dengan kehidupan saya, tetapi bagaimana kehidupan saya berelasi dengan apa yang sedang Allah kerjakan. Setiap hal, setiap event yang tidak berelasi dengan tujuan-tujuan Allah di dalam sejarah adalah tanpa nilai, useless, without real meaning or significance. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa menghidupi panggilan Allah adalah yang paling mulia. Ketika berbicara pekerjaan, maka kita terus berkata, tunjukkanlah ya Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi saya. Dan Tuhan mau, Tuhan panggil saya untuk menghidupinya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.